Selamat pagi sahabat-sahabatnya Rumah Hijau dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, urban farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Ya, pagi hari ini di dalam suasana di rumah aja, suasana di mana kita diminta oleh pemerintah untuk membatasi kegiatan di luar rumah, memperbanyak aktivitas di dalam rumah. Maka pagi hari ini saya ingin menyapa teman-teman, semoga tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, tetap menjalankan prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dan sudah berseliweran di grup WA kita masing-masing, mulai dari menjaga tangan, kemudian katakanlah menjaga asupan gizi, olahraga dan sebagainya. Teman-teman jaga kesehatan, karena dengan kita menjaga kesehatan kita dan berusaha tetap berada di rumah aja, kita bisa membantu dalam proses membatasi penyebaran corona pada hari ini. Wih, ada Kak Wardana dan Pak Dudung Abdul Qadir pagi ini. Pagi Pak. Pak Dudung mungkin di dalam suasana ini apakah tetap masuk ke kantor, ke sekolah, mengawasi atau hadir di dalam sekolah, atau mungkin juga termasuk yang di rumah aja, dimanapun Pak Dudung beraktivitas dan Kak Wardana beraktivitas, semoga selalu sehat. Ya, pagi hari ini saya mau sharing kepada teman-teman dan mau mengumumkan bahwa pemesanan komposter untuk mengolah sampah rumah tangga batch ke-7 sudah dibuka. Karena apa? Sudah ada yang order ke saya, sudah masuk. Sekalian saya buka batchnya, siapa tahu ada teman-teman yang di dalam kesempatan di rumah aja ini mau lebih mendalami tentang komposter, mendalami tentang composting, mendalami tentang pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga. Makanya saya pakai kaos ini nih, gerakan memilah sampah dari rumah. Karena apa yang kita lakukan di rumah, sesederhana memilah sampah rumah tangga dan kemudian mengolahnya sendiri, itu sudah sangat membantu proses pengatasan sampah di negeri kita. Bayangkan teman-teman, sahabat-sahabat kita, para pejuang kebersihan yang kemudian sehari-harinya mengurusi sampah-sampah kita, itu akan sangat terbantu pekerjaannya apabila kita bisa memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita sendiri. Dan ketika semua terpilah, maka teman-teman pejuang kebersihan itu bisa mengambil manfaat dari sampah-sampah rumah tangga yang sudah terpilah, sampah-sampah yang organik yang terpilah, sedangkan sampah rumah tangganya bisa kita olah, bisa kita jadikan pupuk yang bermanfaat buat menumbuhkan tanaman-tanaman yang menyuburkan rumah kita sendiri. Jadi teman-teman, yuk mulai pilah sampah dari rumah. Dan saat ini saya sedang membuka pemesanan komposter batch ke-7. Silakan kalau bagi yang mau pesan langsung japri saja. Boleh lewat WA, lewat Facebook, inbox, Instagram dan sebagainya. Lewat YouTube juga boleh, silakan. Buat teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube-nya Rumah Hijau, boleh subscribe. Siapa tahu informasi dan konten-konten terkait dengan urban farming, pemilahan sampah bisa menginspirasi teman-teman semua untuk sama-sama menghijaukan rumah kita. Wih, Pak Dudung katanya tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, olahraga, kerja, inovasi, semangat Mas. Keren banget. Salam buat teman-teman PGRI ya, Pak Dudung ya. Nah, yang kedua adalah saya mau cerita, ada Bro Maula juga ikut nonton. Nah, saya juga mau cerita seputar perkembangan dari kegiatan pelatihan composting online yang saya coba hadirkan buat teman-teman di dalam mendampingi proses composting di rumah masing-masing. Karena tentu di era sekarang, apalagi sekarang harus di rumah aja ya, tidak mudah untuk kemudian mengumpulkan banyak orang untuk kemudian sharing tentang composting dan sebagainya. Maka saya mencoba platform di pelatihan composting online ini. Boleh nanti sudah saya tuliskan di caption ya, di // pelatihan composting online, PKO-nya besar semua. Dan di sana saya berusaha memberikan sebuah pendampingan secara personal kepada setiap para peserta yang mendaftar dan ikut berkontribusi. Sebetulnya kontribusi ini perlu nggak perlu, dalam artian gini, kadang-kadang kalau dikasih gratis suka nggak komitmen. Ini aja yang bayar 50.000 aja masih ada yang pelan-pelan banget belajarnya. Tapi saya senang mendampingi prosesnya karena betul-betul di setiap rumah itu punya kearifan lokal, punya cara yang bisa diterapkan untuk composting. Minimal gali lubang. Kalau bisa punya tanah, bisa digali lubang. Saya kata teman-teman punya lahan seperti ini, kemarin saya dan istri habis membabat pohon-pohon yang berlebihan di rumah saya. Nah itu bisa jadi tempat composting itu. Jadi
composting atau sampah rumah tangga kita bisa kita masukkan di sela-sela daun-daun yang di belakang. Untuk apa? Supaya kemudian proses pembusukan daunnya jadi lebih cepat. Nah, kan itu jadi ilmu baru lagi. Nah, ada Kak Feni. Kabar baik Kak Feni. Gimana kabar Australia? Kayaknya seru nih teman-teman di Australia dalam proses urban farmingnya. Saya memantau kegiatannya Kak Feni di grup Depok Ketemu. Nah, saya mau menceritakan sedikit keseruannya teman-teman yang ikut pelatihan composting online. Kalau boleh saya sharing, yang ikut betul-betul yang bikin saya senang ya, itu ternyata memang benar-benar karena online, jadi bisa diikuti oleh bukan hanya dari Jakarta atau dari Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, tapi seluruh Indonesia. Saya bisa bilang seluruh, kenapa? Karena peserta pertamanya itu adalah Kak Hadiani dari Natuna. Jadi betul-betul wow, saya ketika kemudian melihat beliau dari Natuna, dan kalau teman-teman pernah menyimak status Facebook saya, katanya Kak Hadiani, kenapa sih, kan saya sertakan di formulir itu, apa harapan Anda kalau ikut kegiatan pelatihan composting online ini? Katanya ingin memajukan desa Mekarjaya menjadi desa yang maju dan bersih. Wih, keren banget. Buat saya aja ngomongnya merinding nih. Jadi betul-betul semangatnya untuk kemudian melakukan composting itu bukan hanya untuk dirinya, tapi supaya bisa ilmunya bisa ditularkan ke teman-teman di satu desanya itu. Keren banget. Nah, terus nggak cuma dari Natuna, ada yang dari Mojokerto, dari Jakarta Timur, ada dari Cirebon, dari Bekasi, terus kemudian ada yang tinggal di BSD, ada yang di Tapanuli Utara, terus ada yang di Kutai Timur, di Magelang, terus kemudian ada yang di Garut, Depok. Saya senang banget karena sebagian teman-teman yang kemudian hadir di kelas pelatihan composting online ini betul-betul bersemangat. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit teman-teman, di pelatihan composting online itu seperti apa sih? Jadi prosesnya, begitu Anda mendaftar dan kemudian sudah di-approve untuk masuk dalam kelas, saya mendampingi proses Anda step by step. Saya sudah punya 8 tindakan, 8 langkah supaya teman-teman bisa melakukan composting secara step by step, secara langkah demi langkah di rumahnya masing-masing. Nah, itu yang kemudian saya lakukan, dan dari keragaman latar belakang itu luar biasa banget. Jadi betul-betul ada yang sudah pernah kompos sehingga tinggal memantapkan lagi, ada juga yang masih benar-benar baru sehingga benar-benar mengikuti step by stepnya, ada yang cukup cepat menyelesaikan, ada yang perlu diingatkan lagi. Itu buat saya adalah proses composting yang perlu dinikmati, dan memang ya buat saya pribadi, untuk bisa katakanlah berusaha untuk bisa konsisten selama 5 tahun ini melakukan composting, tidak serta-merta langsung dapat why-nya gitu, atau dapat kenapanya, tapi kenapa yang sangat kuat di depan itu menjadikan proses composting bisa saya lakukan secara konsisten, karena saya tahu apa yang ingin saya capai. Nah, proses pendampingan itu saya harapkan secara tahap demi tahap melalui personal, melalui WhatsApp kepada para peserta pelatihan composting. Jadi buat teman-teman yang menyimak video ini dan ingin belajar composting secara online, yang saya pandu step by stepnya, silahkan langsung saja klik tuh, ada linknya bit.ly /pelatihan composting online, PK dan O-nya besar. Silakan langsung isi formulirnya, nanti kalau sudah bisa approve masuk, kita langsung mulai proses composting. Keren. Iya, semangat dan sukses selalu juga Kak Feni. Salam buat Pak Suami. Oh iya, ada Pak Bambang juga udah hadir. Gimana Pak Bambang, sehat? Jaga kesehatan Pak Bambang di era-era kita perlu di rumah aja ini. Nah, di 5 menit terakhir ini saya mau sharing sedikit. Jadi ada sebuah fenomena menarik ketika kemudian katakanlah kita perlu lebih banyak di rumah, sehingga aktivitas belajar mengajar dirumahkan, atau kemudian beberapa informasi yang berseliweran di grup itu mengatakan, waduh, akhirnya anak saya homeschooling juga, atau kemudian ada orang tua yang kemudian agak kaget ketika wah ternyata anaknya belajar di rumah gitu. Belajar di rumah, terus kemudian asistensi dengan gurunya lewat online dan sebagainya. Jadi merasakan homeschooling, merasakan apa yang sudah saya alami atau saya jalani selama 10 tahun ini. Dan itulah keseruannya sebetulnya, kita jadi punya momen bonding lebih dekat kepada bersama anak. Kita bisa punya waktu bersama untuk kemudian ngobrol lebih banyak. Sebetulnya sih momen-momen bareng sama anak itu sebetulnya bisa kita bangun dengan ngobrol lebih banyak dan bisa lebih berkualitas. Nah, apa kaitannya dengan composting? Saya melihat begini, ketika cerita COVID-19 atau Corona ini sedang
terjadi di sekitar kita dan kita perlu menghadapinya bersama-sama, maka proses homeschooling ini menjadi sebuah proses yang sepertinya kesannya dipaksakan. Dan memang dipaksakan. Akhirnya kegiatan belajar-belajar dilakukan dari rumah, dan kemudian mau tidak mau orang tua harus cari cara untuk kemudian bisa menyesuaikan katakanlah selama ini ketika anak pergi belajar ke sekolah itu adalah waktu me time yang bisa dimanfaatkan. Sekarang ada anak di rumah seharian, wah itu perlu sebuah skill parenting yang perlu ditingkatkan, di-upgrade gitu. Wah, ini jangan ninggalin love dan like mungkin sedang mengalami. Gak apa-apa teman-teman, kita hadapi bersama-sama, kita nikmati bersama-sama. Ini momen berharga sebetulnya. Bisa jadi inilah yang kita butuhkan supaya apa, bonding ini bisa terjalin antara anak dan orang tua dengan lebih baik lagi. Nah, apa kaitannya dengan composting? Saya melihatnya begini teman-teman, jangan sampai kemudian kita yang masih bisa buang sampah, katakanlah tidak terpilah ini, semuanya didamping aja di tempat sampah kita dengan harapan akan ditampung di TPS atau di TPA. Tiba-tiba ada sebuah situasi yang kemudian TPA tidak bisa nampung, TPS tidak bisa nampung, sehingga mau tidak mau sampah tidak bisa terambil. Akhirnya kita dipaksa untuk melakukan composting, dan ketika dipaksa tentu tidak enak. Yang namanya dipaksa kan nggak enak gitu. Mendingan kita katakanlah mulai menyicil semangat dan ilmunya sedari sekarang, mumpung banyak yang berbagi ilmu. Salah satunya mentor saya Mbak Wildayanti tidak henti-hentinya kemudian sharing dan berbagi seputar composting, baik skala rumah tangga sampai skala kawasan. Bahkan beliau kemarin habis diundang ke Paris untuk menjadi salah satu duta Indonesia berbicara soal sampah dan kesetaraan gender kalau saya tidak salah. Ini ada Kak Rosidah Ma'ruf juga. Halo Kak Rosidah, apa kabar? Juga di status Facebooknya juga sharing-sharingnya soal yang eko-eko, yang green-green seputar pemilahan dan pengolahan sampah. Ini sudah perlu dilakukan sejak sekarang ilmu-ilmunya. Karena itu sahabat semua, melalui video ini saya mengingatkan kepada diri saya sendiri untuk lebih semangat lagi berbagi seputar kegiatan composting, seputar pemilihan dan pengolahan sampah rumah tangga. Dan saya mengajak sahabat-sahabat semua, yuk mulai setidaknya mencicil apa yang bisa kita lakukan di rumah kita masing-masing dalam hal pengolahan sampah rumah tangga kita, pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga. Jangan sampai teman-teman karena terbiasa pakai plastik atau kertas sekali pakai, terus kemudian terbiasa buang semuanya di satu tempat, terus tiba-tiba nggak bisa lagi menampung sampahnya, sehingga kemudian akhirnya sampahnya membuat kita repot. Teman-teman, yuk kita mulai dari sekarang, mulai belajar seputar composting, sehingga kita tidak perlu dipaksa composting, kita tidak perlu dipaksa untuk memilah sampah kita dengan paksaan gitu. Dan kegiatan pelatihan composting online, video-video saya di YouTube-nya Rumah Hijau Net ini semua sebetulnya didedikasikan, dibuat dalam rangka ke arah sana, untuk semoga kita bisa terbangun kesadarannya. Dan teman-teman ketika memulainya, Anda nggak sendirian, sudah banyak kok yang memulai gitu. Saya salah satunya, dan saya punya teman-teman yang sudah melakukan seperti itu. Jadi teman-teman, melalui video ini saya mengajak, tentunya di dalam momen di rumah aja ini, saya mengajak yuk mari kita mulai belajar tentang composting, belajar tentang memilah dan mengolah sampah rumah tangga kita, belajar untuk bisa menggunakan kembali apa yang bisa digunakan, hindari plastik-plastik sekali pakai atau kertas-kertas sekali pakai. Semuanya yang bisa kita reuse lagi, yang bisa kita cuci lagi, yang bisa kita olah lagi dari rumah tangga kita sendiri. Inspirasi seperti apa? Di video saya sudah ada beberapa inspirasinya, di googling bertebaran. Silakan follow saya di Facebook atau di Instagram untuk kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda seputar kegiatan composting dan berbagi. Terima kasih sahabat semua. Sekali lagi, batch pembuatan komposter batch 7 sudah dibuka. Silakan yang mau daftar, silakan, mumpung sedang proses produksi berlangsung. Terima kasih teman-teman, sampai kita ketemu dan selamat melakukan pilah sampah dari rumah composting. Sampai ketemu sahabat semua. Bye.